Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya berupa nikmat Islam dan iman dan kesehatan dan berupa sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita daripada jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang masalah-masalah kewajiban sholat memandang dengan kacamata tafsir. Sholat sendiri di situ adalah termasuk daripada satu di antara 5 pilar Islam atau yang biasa disebut dengan rukun Islam yang tertera dalam hadis Nabi, Bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya agama Islam ini dibentuk daripada 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Perlu diketahui pula sholat sendiri secara bahasa itu adalah doa, dan sebuah doa. Mulai secara istilah yaitu adalah aqwalun berupa perkataan ataupun aqwalun wa af'alun, dan juga berupa perbuatan muftatahatun bit takbir yang dimulai dengan takbir, dan wa muftatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam ghaliban umumnya. Jadi ada perkataan tapi ada perbuatan, dan juga ada perbuatan tapi tidak ada perkataan. Contohnya kalau ada perkataan saja yaitu ibaratnya orang yang sholatnya terikat. Kemudian yang ada perbuatan saja itu sholatnya orang yang bisu. Dan sholatnya orang yang nggak ada akwal dan tidak ada akwal yaitu adanya orang bisu yang terikat, itu berarti dia sholatnya tanpa gerakan juga tanpa ucapan. Kemudian kewajiban sholat ini tertera dalam ayat Al-Quran, yaitu dengan bunyi ayat wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini sudah jelas dalam permasalahan usul fikih, kalau ada suatu perkara yang menunjukkan arti perintah maka itu menunjukkan daripada suatu kewajiban. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan pula wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, yang artinya wasta'inu, dan mintalah tolong, bisobri dengan sabar, wassalat dan dengan salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, karena salat tadi adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya ketika dia ingin mendapatkan, berandai-andai untuk mendapatkan daripada kebaikan dunia dan akhirat, mereka dengan meminta tolong dengan menggunakan sabar dan sholat. Ya, kemudian Muqatil bin Hayyan mengatakan tafsirnya adalah ista'inu ala thalabil akhirati bisabri alal faraidi wassalah. Mintalah tolong untuk menggapai daripada akhirat dengan sabar atas mengajarkan fardu-fardunya Allah dan mengerjakan sholat juga. Ada pula yang mengatakan sabar di sini adalah maknanya asyam. Maka dari itu, karena ada perkara ini, ada yang mengatakan, maka dari itu Ramadan disebutkan adalah bulan Syahrul Sabar, itu adalah bulan sabar gitu. Ada juga mengatakan murad dengan sabar adalah al-kafu anil ma'asi, yaitu mencegah diri untuk tidak melakukan daripada kemaksiatan. Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwasanya Nabi itu ketika hazabahu amrun badaru ila shalah au kama qala. Idza hazabahu amrun shalah. Ketika Nabi itu mendapatkan
perkara yang kesusahan, Nabi itu melakukan sholat di situ. Kemudian di situ juga disebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Di situ disebutkan lakabiratun adalah berat, yaitu adalah masyaqqatun tsaqila, yaitu perkara yang berat, tsaqila yang beratkan illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada yang mengatakan situ al-musaddiqin, orang-orang yang mempercayai kepada yang Allah turunkan, ya di mana ada daripada khashiin. Ada juga yang mengatakan dengan al-khaifin, orang-orang yang takut. Ada juga memaknai dengan al-mutawadhi'in, orang-orang yang tawadhu. Nah, kemudian tapi Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini adalah makna ayat tadi adalah minta Allah tolong dengan mencegah diri untuk maksudnya dengan kita itu tetap taat kepada Allah dengan mendirikan sholat yang mencegah dengan sholat tadi itu untuk membuat perbuatan keji dan mungkar. Al-muqarrab berarti min ridho, yang mendekatkan diri kepada ridho Allah. Al-azimati iqamatuha, yang berat untuk melakukannya kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, yaitu mutawadhi, di antara yaitu orang-orang yang yaitu rendah hati untuk taat kepada Allah, yang merasa hina kepada Allah. Dan pembahasan sholat sendiri itu termasuk panjang yang telah disebutkan dalam Kutubus Syafi'iyah dengan perincian sendiri daripada rukun-rukunnya, macam-macamnya, baik secara baik adalah sholat sunnah, sholat wajib, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang bisa saya samakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.